Halo pemirsa Cokro TV, ketemu lagi di acara yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmadah dan juga Belmondo Scorpio. Saya Kajito El Kayani. Yang lagi viral sekarang kita karena sebentar lagi menuju Lebaran nih, tinggal menghitung hari. Ya, menghitung hari. Kamu mudik? Mudik. Mudik nggak? Mudik. Oh mudik ya. Saya punya kampung. Punya kampung ya, apalagi Belmondo ya. Ada agenda di kampung. Dia mau nikah setelah Lebaran ya. Waduh seru banget. Waduh Belmondo ini melepas lajang. Detik-detik melepas lajang nih buat Belmondo ya. Jadi bukan hanya menunggu Lebaran. Oh iya. Jadi menjelang Lebaran ini kita akan ngobrolin soal mungkin pemirsa Cokro TV juga sudah kangen nih karena kita lama nggak bahas sosok Anies Baswedan gitu kan. Memang akhir-akhir ini kita seperti ini ya, sudah lama tidak mendengar kabarnya nih, kok senyap sekali gitu. Sama seperti dengan surveinya juga nih, surveinya kalau kita lihat misalnya kemarin di Lembaga Survei Indonesia juga suaranya kok begitu-begitu aja ya. Padahal ya kita tahu dari 3 sosok nama yang selalu muncul di survei ya untuk calon presiden kan kita lihat justru yang rajin kemana-mana itu kemarin-kemarin sih ya itu adalah Anies Baswedan gitu. Bahkan ketika isu yang rame soal tim Israel nih, tim Israel yang katanya konstituennya itu kan justru yang sangat nyaring menolak Israel, itu tak terdengar suaranya sama sekali ya. Justru malah Pak Ganjar kan yang kemudian menjadi bahan hujatan gitu kan oleh karena penolakannya terhadap tim Israel. Nah hari ini nih hari-hari ini nih ini nggak tahu nih apakah video ini tuh serius atau enggak ya. Tapi sebenarnya lucu juga sih mendengar isinya gitu ya. Ada yang mengaku seorang Habib. Katanya dari Arab Saudi katanya ya itu, dan dia bilang sebagai pendukung Anies Baswedan itu bilang supaya semangat untuk mendukung Anies Baswedan, para pendukung Anies Baswedan akan masuk surga katanya kan kayak gitu-gitu, terus kalau nggak mendukung Anies Baswedan akan masuk neraka gitu. Kira-kira seperti itu, tapi nanti juga mungkin pemirsa Cokro TV bisa lihat tuh videonya ya, ada yang nyebut-nyebut dirinya sebagai Habib yang katanya sekarang dia itu udah lancar bahasa Indonesianya. Ini nggak tahu nih apakah itu video itu cuma guyon atau apa, tetapi kalau kita ngelihat kayak flashback gitu ya terkait sosok Anies itu kan memang dalam bayangan kita atau minimal saya itu selalu masih ada trauma atau kayak semacam nempel banget soal identitas dirinya itu sebagai sosok politik identitas gitu kan, karena terkait Pilkada 2017. Jadi ketika ada video itu ya ampun, apakah ini beneran atau aduh agak ngeri juga nih nanti pemilu 2024 nih kalau misalnya belum apa-apa pendukungnya udah kayak gini ya, udah ngomongin soal surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka itu kayak miliknya aja, jadi udah kayak ngerebut posisi Tuhan, posisi Allah gitu ya. Nah, tapi ya itu menarik itu, kok kenapa ya Anies ini dari segi survei nggak naik-naik gitu. Terus yang kedua kok malah justru yang katanya 3 partai pendukungnya itu yang mendapatkan limpahan naik suara ya. Meskipun sampai sekarang kita juga mendengar belum ada tuh update atau progres dari bagaimana sebenarnya status atau akhirnya jadi nggak sih ini 3 partai ini sepakat gitu kan, udah bikin kayak semacam fakta kesepakatan, fakta integritas untuk sama-sama mengusung Anies sebagai capres, terus pembagian tugasnya nanti ini bagian apa, ini bagian apa. Kita belum mendengar lagi tuh beritanya. Karena malah sekarang itu yang rame kan justru koalisi besar kayak gitu-gitu ya. Nah, yang lagi viral sekarang kita mau ngobrol soal itu nih. Ya kan? Oke, siapa dulu yang akan memulai? Sang senior dulu. Oke, yang senior dulu. Calon pengantin nanti dipantik oleh senior ya. Silahkan. Ya, terima kasih Tenong. Jadi memang
eh kemana Anies pergi kan, itu pertanyaan Kangen publik. gitu ya kamu ya? Banyak yang kangen. Kangen kekonyolan maksudnya. Tapi memang apa ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan Anies agak-agak tiarap gitu ya. Yang pertama karena hari ini yang paling dominan itu Prabowo dan pendukungnya. Itu sangat dominan. Terlihat di medsos juga sangat dominan. Orkestrasinya juga dominan. Jadi mesinnya bergerak. Iya, mesinnya bergerak. Apalagi kemarin-kemarin ada dukungan dari Pak Jokowi kan, jadi tambah pede nih gitu. Artinya bahwa Prabowo dulu kan belum start ya. Dulu masih diam, masih mencari format gitu kan. Ini jalan nggak? Ini kan masih nimbang-nimbang. Tapi karena sekarang dia melihat, apalagi kemarin tuh LSI gara-gara kecewa dari sepak bola Israel, suara Ganjar turun ya. Tapi turun ini nggak kemana-mana. Mereka hanya belum menentukan pilihan karena kecewa. Nah, Prabowo diuntungkan dengan itu sehingga naik suaranya. Artinya bahwa hal-hal inilah yang membuat Anies tidak terlihat ya di permukaan, karena memang Prabowo lagi getol-getolnya menyuarakan diri atau membranding diri ya. Timnya lagi gencar-gencarnya, mungkin sudah mulai turun ya pendanaan dan seterusnya. Sedangkan Anies sebaliknya ya, dia sudah sebelum orang lain mulai dia sudah curi start gitu loh. Ini ibarat orang pemanasannya udah kelamaan, jadi malah lemes duluan gitu. Jadi dia udah kemana-mana, naik jet pribadi kemana-mana, padahal masih jauh pilpres itu. Jadi memang kemarin-kemarin itu justru yang mendapat dampak malah partainya gitu, bukan Aniesnya. Karena safari kemana-mana, dan saya melihat mungkin agak kelelahan juga ya. Karena safari Anies yang sekarang ini itu sepi, nggak ada nggak ada euforia, nggak ada sambutan yang gegap gempita, meskipun ya gegap gempitanya sambutan Anies juga sepi sebenarnya gitu loh. Artinya bahwa di sisi lain Prabowo saat ini gencar-gencarnya ya melakukan manuver, pendekatan elit dan seterusnya. Buzzernya di medsos juga ramai, apalagi Abu Janda sudah begitu pede kan. Gara-gara survei LSI kemarin seolah-olah itu sudah pilpres sudah dimenangkan gitu loh. Padahal pendaftarannya belum. Sudah syukur ya. Artinya bahwa momen ini memang momen yang sudah di start oleh Prabowo ya, sementara Ganjar juga belum ada deklarasi dan belum ini. Artinya bahwa mungkin relawan sudah bergerak untuk Ganjar, tapi secara eskalasi besar-besaran belum, masih menunggu deklarasi gitu ya. Nah, sedangkan Anies ini karena dia kelelahan mungkin ya, pemanasannya sudah lebih dulu dan seterusnya. Kemudian juga dia sebenarnya kalau saya melihat kemarin tuh Anies sepertinya ingin menunggu momentum sebenarnya. Jadi dia Israel kan lolos kemarin tuh. Dan sebelum PDI dan lain-lain berteriak, ini sebenarnya lagi ditunggu momentumnya ini. Kalau jadi artinya kalau kamu melihat tadinya Anies dan timnya itu berharap justru tim Israel itu masuk gitu ya, bisa masuk, ya. Pergelaran jadi. Jadi bisa jadi panggung ya. Ini panggung, dan ini persis momen seperti di Jakarta ketika Ahok itu. Jadi momen anti Israel ini akan dibesar-besarkan gitu ya. Dia akan menunggangi isu, mungkin dia nggak menolak ya secara vulgar waktu Piala Dunia biar berjalan dulu gitu kan. Dia nggak menolak itu, tapi dia mengecam Israelnya gitu. Menumpangi isu. Saya melihat itu ada momen yang ditunggu oleh Anies, oleh timnya. Tapi ketika FIFA membatalkannya, terlepas dari pro kontranya, dan ketika panggung malah PDIP yang masuk ke sana, yang menolak terang-terangan dengan atas dasar konstitusi dan amanat Bung Karno, timnya Anies saya lihat ini kehilangan momentum gitu loh. Karena Israel nggak jadi kan. Kalau memang waktu itu FIFA sudah siap, stadion siap ya, semuanya sudah dikondisikan, barangkali ini akan jadi masalah yang sangat besar ya, terutama bagi Jokowi dan sosok-sosok nasionalis yang akan menunggu limpahan suara Jokowi. Karena ini pasti akan diekskalasi sangat besar-besaran. Ini bukan hanya soal non-muslim jadi pemimpin, ini Israel loh, Yahudi loh. Yang dalam bawah sadar masyarakat Indonesia itu ada dua hal yang sangat tidak boleh disentuh. Pertama babi, kedua Yahudi. Kalau dua hal ini sudah sesuatu yang sangat tabu bagi masyarakat Indonesia ya. Dan ini ketika lolos mungkin euforia pemain bola, pecinta bola mungkin akan sedikit meledak waktu piala dilakukan ya. Tapi sesudah itu ini akan jadi duri dalam daging. Foto bendera Israel, lagu Israel yang menggema itu akan terus dipingpong, akan terus digoreng rame-rame oleh mereka ya, karena ini sangat Anies banget isu ini gitu loh. Dan ketika dia naik ke isu ini, bisa dibayangkan betapa bahkan sosok
orang-orang yang selama ini moderat, nasionalis, tapi mereka benci sama Yahudi gitu loh. Benci sama Israel bisa berbalik mendukung Anies gitu. Dan ini yang menurut saya yang membuat Anies dan timnya saat ini tiarap dan bingung mau cari momen apa lagi ini gitu loh. Momen Lebaran, momen puasa juga sudah diambil panggungnya Prabowo, Ganjar sudah kemana-mana soal kiai. Sementara Anies mau kemana gitu loh. Bahkan yang momen yang menolak Israel itu sangat Anies banget sebenarnya. Tapi dia juga mungkin saat itu berhitung ya, kalau dia berteriak menolak, dia akan ditolak dari kelompok nasionalis. Itu berisiko berat bagi dia. Berbeda dengan Ganjar ya, karena memang dari kelompok nasionalis mungkin orang kecewa dan akan balik lagi. Ada harapan begitu. Tapi kalau Anies, kalau dia sampai menolak di awal, beda ya. Kalau dia menunggangi isu ketika Israel main, dengan menolak di awal itu berbeda. Nah kalau dia menolak di awal itu berbahaya untuk mengeruk suara dari ceruk nasionalis. Sementara sebenarnya ini poin yang sangat bagus untuk ceruk suara di kelompok Islam ya. Terutama yang konservatif. Tapi sayangnya ini tidak dilakukan karena dia masih menunggu. Waktu itu mungkin ya Prabowo saya lihat juga kemarin juga masih menunggu ya, momen ini mau dibawa kemana enaknya ini gitu kan. Mungkin sama perhitungannya, main dulu lah baru kita bikin rame gitu kan. Tapi kebetulan memang nggak terjadi dan itulah fakta yang sekarang dialami oleh Anies. Masih main sih di medsos, saya lihat timnya juga masih bikin ribut, masih goreng-goreng isu-isu yang kemarin gitu ya. Tapi tidak selantang timnya Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies sudah nggak punya jabatan ya saat ini. Prabowo masih menteri, Ganjar masih gubernur, jadi masih ada fasilitas lah untuk kemana-mana. Nengok pasarnya jadi konten dia gitu loh. Prabowo nemenin Jokowi ke sawah aja jadi konten dia. Lah Anies mau ngapain gitu loh. Ini yang dulu salah dibaca oleh orang-orang, katanya kalau Anies kan sekarang sudah nggak menjabat, bebas dong safari kemana-mana. Ya sampai kapan gitu loh. Dan terbukti bahwa pemanasan yang dilakukan sebelum orang lain mulai ya, yang curi start itu membuat dia lemas dan kehabisan tenaga. Saya pikir itu teh yang membuat Anies diam seluruh bahasa. Iya, menarik analisanya. Kamu gimana, Bel? Oke. Saya sebenarnya nggak mau bicara terlalu banyak. Soalnya saya tuh lagi memikirkan tuh, kira-kira kenapa demikian gitu. Tindakan diam itu dilakukan. Kalau pepatah bilang, ini bukan dalam rangka saya mendukung Anies. Ini saya lagi menjadi pengamat politik lah ceritanya begitu ya. Diam adalah emas, berbicara di saat yang tepat adalah berlian. Betul kata Mas Kajito, mungkin beliau ini sedang menunggu momentum sebenarnya. Momentum yang ditunggu itu adalah salah satunya Piala Dunia. Israel datang, baru beliau muncul. Blok muncul. Dan itu menurut saya kalau kita bayangkan gitu ya, itu bisa menaikkan elektabilitas. Dan belakangan juga beberapa isu nih terkait Piala Dunia juga. Kemarin kan Pak Ganjar ngomong misalnya. Kita bisa perhatiin tuh elektabilitas hasil dari pembicaraan itu tuh. Karena kalau saya perhatiin ini, seolah konsultan politik atau strategi komunikasinya itu membuat publik itu bertemu antara Ganjar dan Prabowo. Jadi itu biar di antara Ganjar dan Prabowo aja. Dan satu sosok ini diam Pak Anies ini. Dan kalau diperhatikan dari survei, ini saya agak liar nih. Survei Pak Anies ini kan nggak bergerak sebenarnya. Di situ dia. Stagnan. Itu stagnan. Pak Ganjar relatif turun karena statement yang dikeluarkan. Ini nih seolah konsultan politiknya tuh mau bilang, diam aja dulu. Biarkan aja dulu Ganjar lawan Prabowo. Kita lihat aja, Ganjar itu pasti turun. Karena memang kemampuan komunikasi politik timnya Ganjar saya juga nggak tahu sejauh mana. Cuman karena keluar kalimat untuk menolak Israel kan elektabilitas akhirnya turun. Dan ini ternyata berhasil. Ini saya wanti-wanti sebenarnya. Mak, beliau ini jago juga. Diam. Pak Ganjar turun nanti akan disalep nunggu momentumnya. Terus ini didorong juga, saya perhatiin berita itu, belakangan Pak Anies itu lagi kunjungan sebenarnya. Itu ke Bantul, ke Rembang, ke beberapa titik. Tapi dengan media yang rendah. Maksudnya tuh pemberitaan itu nggak naik dan nggak tinggi. Dalam kategori ini nggak mengeluarkan statement. Jadi dia sebenarnya safari, tapi nggak mengeluarkan statement. Ini nih, saya rasa ya, ada perubahan cara komunikasi yang dilakukan oleh tim Pak Anies untuk menjaga elektabilitas sebenarnya. Kalau Pak Prabowo kan statement jarang sih saya perhatiin. Cuman tindakan dia sebagai Menhan itu kan keliling sehingga elektabilitasnya meningkat. Piala Dunia nggak ngomong apa-apa Pak. Dia cuma diam doang, terus elektabilitasnya meningkat. Komunikasi timnya bagus tuh. Tapi yang disayangkan Pak Ganjar. Kalau begini terus-menerus, memang sih Ramadan biarkan lewat. 2 bulan, 3 bulan lewat. Tapi lama-lama, Pak Ganjar tuh nanti lama-lama akan turun tuh. Kalau misalnya ada isu terus salah komentar. Itu yang saya perhatiin tuh. Masalah capres ini. Dan saya nggak mau muji, tapi komunikasi dan tim konsultan politik Pak Anies untuk diam ini benar. Soalnya, Pak Anies ini kalau banyak bicara, saya perhatiinnya, terkait isu apapun, blundernya itu kelihatan. Dan kepentingannya tuh terlihat ya.
Pak Anies itu kan kalau ngomong tuh kan manis ya misalnya. Dan cara dia menanggapi isi itu kadang yang kita jadi komentar itu. Ini kok dia komentarnya begini, sikapnya begini. Dan dia punya latar belakang tentang politik identitas pula. Kedekatannya pada kelompok-kelompok yang dalam kategori ini nggak mendukung NKRI misalnya begitu. Kan menjadi garis besar tuh kita komentar terkait isu atau apa yang dikerjakannya. Sekarang diam mas, diam. Ini istimewa banget komunikasi timnya ini untuk nyuruh dia diam. Dan itu bijaksana banget untuk diam. Dan kalau kita baca elektabilitas juga, ini saya malah sebenarnya takut mas, dia lagi tiarap gini saya malah takut mas. Dia lagi melihat di waktu yang tepat dan momen yang tepat untuk kemudian mengalahkan Ganjar dalam hal elektabilitas. Saya kan sebenarnya pengen jadi konsultan Ganjar, tapi kan nggak mungkin gitu. Pak Ganjar diam aja kan nggak. Pak Ganjar kan hari ini posisinya adalah gubernur Jawa Tengah. Dan dia terkait apapun isu di Jawa Tengah, dia pasti harus komentari, harus hadir. Dan di situ pasti ada naik turunnya tuh, suka dan tidak suka masyarakat Jawa Tengah, bergejolak. Kalau Pak Anies ini kan udah nggak menjabat sebagai gubernur Jakarta nih. Jadi dia nggak ada mengurusi masyarakat apapun sebenarnya. Dalam rangka ini, dia hanya mengomentari yang masyarakat suka. Bekerja hanya untuk yang masyarakat suka. Keliling ke beberapa titik, ke tempat kiai misalnya, ke beberapa ormas misalnya, kan tindakan-tindakan yang dia suka. Pak Ganjar kan nggak, dia masih gubernur Jawa Tengah, belum pula bisa keliling Indonesia. Cuman kalau kita perhati ini, sampai Ganjar turun, saya kekhawatiran, saya nggak tahu membayangkannya. Itu elektabilitasnya itu bisa sama tuh. Dan Pak Prabowo akan naik paling atas. Karena kalau diperhatiin dari 3 survei, Pak Ganjar, Prabowo, dan Pak Anies gitu ya. Suara Prabowo dan Anies ini macam suara satu yang dipisah. Seolah mereka ini. Pak Prabowo ini kan ada suara orang-orang konservatif juga di dalamnya. Ada suara nasionalis juga di dalamnya. Kalau Pak Anies ini kan banyak suara konservatif misalnya. Saya melihat kalau Pak Prabowo ini naik terus, dan dibayangkan kalau misalnya kita punya 3 calon gitu, suara Pak Prabowo itu kan pasti pindah ke Pak Anies tuh secara garis besar. Dan kalau dihitung-hitung Pak Anies tuh dalam hal ini bisa menang tuh dalam sikap demikian. Nah, ini nih yang saya belum temukan nih, formula terbaik bagaimana seorang politisi itu bersikap. Salah satunya itu kalau kita bahas kemarin atau apa yang pernah berita naik itu misalnya dukungan terhadap Pak Mahfud. Kan di 3 capres itu tuh belum ada tuh yang melakukan dukungan terhadap Pak Mahfud. Apalagi undang-undang perampasan aset. Itu tuh kayak batu emas gitu mas. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Maksud saya, kalau tindakan-tindakan terkait kegiatan-kegiatan politik demikian, ini elektabilitas ini banget, masih dinamis banget berubahnya. Kira-kira dari saya gambarnya begitu tuh analisanya. Iya. Menarik juga ya. Jadi kalau kata Belmondo, diamnya Anies ini justru potensinya agak membahayakan gitu kan. Tapi kalau kita nanti ngelihat survei SMRC nih, setelah kasus Piala Dunia, penolakan Pak Ganjar terhadap tim Israel itu justru naik lagi Pak Ganjar itu. Naik lagi. Nah, ini menarik ini. Jadi yang tadi disebutkan oleh Kak Jito bahwa kemarin itu pendukungnya itu hanya kecewa dan kemudian mungkin kekecewaannya itu mulai reda dan rasionalitasnya itu muncul lagi, kembali lagi, akhirnya kembali lagi memilih. Itu hasil SMRC itu seperti itu. Nah, yang menarik yang tadi disampaikan oleh Belmondo adalah bahwa ada ngelihat nih Belmondo perubahan strategi komunikasi, ya kan? Yang dulu mungkin kita memang melihat apapun yang dilakukan oleh Anies itu kan selalu diramein, dijadikan konten lah istilahnya ya. Nah, ya justru sekarang itu kan sebenarnya Anies itu bukannya tidak bergerak, bukannya tidak dia safari atau belusukan gitu istilahnya Pak Jokowi itu, tapi dia jalan ke sana kemari tetapi tanpa dikasih konten gitu kan. Jadi kayak mungkin udahlah daripada kamu diserang, diserangnya itu kan berdampak pada mungkin dia populer iya, tetapi tidak berdampak pada elektabilitas dan kesukaan kan, tapi malah kebencian atau jadi negatif buat dia. Nah, gimana? Kamu setuju dengan analisanya Belmondo yang bilang bahwa ada perubahan strategi dan juga diamnya sosok capres menurut survei yang nomor 31 ini nih berbahaya gitu. Setuju nggak nih? Ya mungkin ada benarnya ya kalau strateginya diam.
Tapi sebab dia diam, kenapa dia diam? Nah, itu mungkin ada banyak hal ya. Mungkin nggak tahu informasi juga kan. Kita kan cuma mengira-ngira karena bukan timnya Anies kan. Ini orangnya Anies bilang lu pada sok tahu lu. Biarin aja ya. Lagi mencoba menganalisa. Jadi memang saya pikir memang Anies itu dan timnya memang harus menganalisis semua kemungkinan ya. Karena lawan mereka hari ini tuh nggak ada yang bisa diposisikan seperti Jokowi gitu, atau bahkan lebih gampang lagi seperti Ahok, nggak ada. Ganjar dekat dengan pesantren, istrinya juga punya pesantren bahkan ya. Prabowo juga dulu sangat dekat dengan ormas-ormas Islam ya, kelompok-kelompok Islam yang konservatif bahkan. Artinya meskipun sebagian sudah kecewa dan berpindah ke Anies ya, kecewa karena Prabowo masuk kabinet gitu loh. Karena Jokowi dianggap PKI lah ini itu, dan faktanya bahwa Prabowo gabung ke Jokowi itu membuat pemilih Jokowi sebagian pindah ke Prabowo dan pemilih Prabowo sebagian malah memilih ke Anies. Akhirnya kan begitu. Dan ada juga yang bahkan saya lihat itu malah ya ke Ganjar, yang apalagi Ganjar ketika komentar soal Israel itu ada dampaknya juga itu ke sebelah. Itu membuktikan bahwa gambaran Ganjar selain istrinya punya pesantren dan dia dekat dengan Habib dan ulama-ulama ya, ustadz-ustadz dan seterusnya, itu membuktikan bahwa mereka Ganjar itu lebih diterima gitu loh di kelompok mereka. Kalaupun ada halangan satu lagi, itu partainya sebenarnya, bukan profilnya Ganjar ya. Ganjar dalam hal ini sangat diterima ya di kelompok-kelompok Islam gitu ya, yang kecuali yang radikal tentu saja tuh berkebalikan ya. Tapi kalau kelompok Islam yang masih konservatif masih bisa lah. Nah, di titik inilah saya pikir Anies itu kehilangan objek yang bisa diserang ya. Kalau kemarin kan Ganjar dalam hal ini mungkin menjadi sasaran ya, karena dia nomor 1 dan sudah lazimnya nomor 1 diserang oleh kandidat-kandidat yang lain. Jadi siapapun yang ingin naik ya, ingin merebut posisi pasti akan melakukan serangan ke Ganjar. Meskipun tidak langsung ya, bisa lewat tim suluman di medsos, bisa lewat pengamat, bisa lewat siapapun yang bisa mereka gerakkan gitu. Dan di titik inilah Anies saya pikir mungkin ya, selain kalau memang dia punya agenda khusus ya, kenapa dia kalau kunjungan kok nggak diramaikan, itu betul juga menurut Bro Belmondo. Tapi menurut saya faktor lain juga berperan. Selain karena dia sudah kelelahan, selain karena memang dia nggak punya momentum juga, terus karena nggak ada lawan yang bisa ditarget dengan isu-isu politik identitas. Jadi Anies sendiri malah jadi korban politik identitas saat ini gitu loh. Kalau dia mengobarkan isu itu, tentu identitas kesukuan ya, bukan identitas keagamaan. Jadi memang saya pikir taktik untuk banyak diam itu ada benarnya ya. Kalau misalnya cooling down cooling down dulu lah sambil nyari-nyari celah untuk masuk. Ada benarnya itu. Masuk akal itu. Karena kalau memang dia mau main politik identitas saat ini misalnya, orang akan menyerang dia juga secara identitas gitu. Dan lebih baik ya kata Bro Belmondo tadi ya biarinlah Prabowo sama Ganjar yang adu-adu duluan gitu kan. Dan terbukti saat ini kan pendukung Ganjar dan Prabowo sudah mulai saling tarik menarik nih, saling keras-kerasan ini. Masuk keluar. Iya. Dan gesekan antara keduanya ini juga menguntungkan Anies. Ini yang harus diwaspadai ya pada pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar. Jadi jangan asik-asik merasa calon mereka mulai menemukan momentum. Kalau Prabowo ya Abu Janda, misalnya saking bangganya LSI karena Prabowo naik terus euforianya berlebihan gitu, akhirnya bergesekan dengan pendukung Ganjar. Sebaliknya pendukung Ganjar juga begitu, karena melihat reaksi kubu Prabowo kok over ini, wah akhirnya ada serangan-serangan dan sebagainya. Ini berbahaya bagi kedua belah pihak ya, karena antara Prabowo dan Ganjar itu masih mungkin untuk bertemu, untuk saling mendukung ya, kalau 2 putaran. Maka dari itu saya berpesan kepada pendukung 2 kandidat ini, jangan serang-serangan gitu loh. Karena kalau sampai ini crash ya, bergesekan, yang diuntungkan tuh Anies nanti. Kalau dalam 2 putaran ya. Kalau Anies bertemu dengan Prabowo misalnya, ini contoh ya, itu Anies lebih mungkin untuk menang. Karena dia kandidat baru. Kalau Anies bertemu Ganjar, ini akan sangat keras pertarungannya gitu loh. Karena selain limpahan suara pendukung Prabowo yang menemukan sosok baru seperti Anies, kemudian di sisi lain pendukung Jokowi nggak sepeluruhnya mendukung Ganjar. Nah ini akan jadi pertarungan yang sangat keras gitu. Jadi memang momen diamnya Anies mencurigakan gitu. Jadi kamu setuju sama Belmondo ya? Ya pada akhirnya memang itu ada indikasi bahwa
kalau ini dibiarkan, jadi ini kembali ke pendukung masing-masing ya. Kalau mereka nggak sadar jebakan Batman-nya Anies ini dan asik cekcok ya, asik berantem sendiri, yang diuntungkan justru malah Anies nanti suatu saat. Oleh sebab itu saya berpikir bahwa masing-masing kandidat dan pendukungnya harus awas dalam melihat taktik ini. Ini jangan main-main ini. Masa Bapak politik identitas kok tumben pendiam gitu. Saya pikir itu tak. Tapi juga ada satu faktor yang belum disebutkan baik oleh Kajito sama Belmondo, yaitu faktornya Pak Jokowi. Kalau kita ngelihat hasil surveinya LSI kan kepuasan publik terhadap Pak Jokowi kan tinggi sekali. Sehingga siapapun misalnya, dalam hal ini misalnya Anies yang dikenal sebagai antitesannya Jokowi, itu kan dengan sendirinya itu dia akan menjadi antitesanya Jokowi kan dia akan tidak mendapatkan dukungan kan, karena Jokowinya tinggi banget. Yeah. Nah sementara siapapun yang digandeng atau dijingjing kemana-mana oleh Jokowi itu dia akan naik, dan itu terbukti misalnya seperti Pak Prabowo. Yeah. Dan Pak Ganjar dalam kasus Piala Dunia karena dianggap bertentangan dengan Pak Jokowi itu jadi bukan hanya karena faktor tim Israel aja soal penolakan terhadap tim Israel, tapi juga karena dianggap tidak sejalan waktu itu ya, dalam tanda kutip tidak sejalan untuk soal Piala Dunia itu juga kena imbas turun kan. Jadi itu juga bisa menjadi faktor. Itu yang pertama yang tidak disinggung nih sama Kajito sama Belmondo. Faktor yang kedua yang tadi di awal saya sebutkan terkait misalnya partai yang mendukung Anies, karena sampai sekarang kita tuh belum mendengar lagi kelanjutan dari 3 partai ini gitu loh. Apakah misalnya beneran nih confirm 3 ini akan mendukung Anies sebagai capres? Karena kalau kita ngelihat Nasdem sebagai partai pertama nih yang di awal mendukung Anies, ini kan kelihatan seperti galau, ya kan? Sempet datang ke Pak Jokowi, terus datang ke Golkar, kayak gitu-gitu. Sampai ada nih penglihatan atau analisa dari beberapa pihak yang melihat, aduh ini jangan-jangan ujung-ujungnya nih Nasdem itu melepas Anies, dia bergabung dengan yang karena dia kan bisa melakukan itu karena kan merasa masih sebagai koalisi pemerintah kan, koalisinya Pak Jokowi kan. Nah gimana Belmondo, sebelum nanti kita closing ya. Oke. Saya mau coba analisa yang lebih liar lagi sebenarnya. Ini nih terjadi saat Pilkada 2017. AHY, Ahok, Anies. Ahok itu kesukaan orang terhadap kinerjanya tinggi. Waktu itu tinggi. Dan Anies di saat yang sama menjadi antitesa saat itu. Nah ini yang Mas Kajito bilang. Ketika timnya Ahok dan tim AHY guduk-gudukan juga sebenarnya. Dan AHY nggak masuk dalam putaran kedua. Suaranya pindah ke Anies terus menang di Pilkada 2017. Seolah nih saya melihat konsep yang sama terhadap 3 nama ini. Makanya saya punya feeling, kenapa diam ini? Apakah diam ini sama yang terjadi pas saat Pilkada 2017? Terus diam-diam baru ke Petamburan minta kekuatan gitu. Awalnya 3 kekuatan itu. Saya melihat gambaran yang hampir sama sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga itu terkait dengan Nasdem. Kan kalau kita perhatiin 2019, partai besar tuh 2 itu. Gerindra dan kelompoknya mencalonkan Pak Prabowo, PDIP dan Pak Jokowi PDIP mencalonkan Pak Jokowi. Kalau saya perhatiin ini, saya rasa ya Tenong, Nasdem ini nggak akan kembali ke koalisi besar. Karena kalau ingin menjadi partai gede itu, dia harus menjadi oposisi dan harus memberanikan diri menjadi oposisi. Itu yang dulu dilakukan Gerindra terhadap PDIP. Maka Gerindra tuh suaranya gede banget. Karena dia berani mengambil sikap untuk menjadi oposisi. Saya rasa gimmick-gimmick yang dilakukan Pak Surya Paloh untuk mampir ke partai-partai itu hanya gimmick-gimmick politik aja. Sebenarnya niatnya tetap menjadi oposisi karena dia yakin tuh, kalau dia ketua dari oposisi, dia pasti akan menjadi partai nomor 2 terbesar. Kayak Gerindra hari ini misalnya. Saya perhatiin tuh begitu tuh. Dan kalau diperhatikan juga dari 3 nama nih, nah si Anies, si Pak Prabowo dan Pak Ganjar, yang udah mendapatkan tiket sebagai presiden yang jelas lah Pak Anies. Pak Anies tuh udah dapat tiket tuh. Si Demokrat udah kasih. Si PKS sudah kasih. Nasdem juga udah kasih. Yang saya perhatiin di media ini kan seolah-olah mereka labil nih, maksudnya apa nih seolah-olah mereka labil. Tapi baliho di mana-mana masang gitu. Tapi yang sampai saat ini belum ada tuh adalah cawapresnya. Tapi mereka ini saya rasa itu konsisten sebenarnya. Cuman tingkah aja yang nggak konsisten. Itu kekhawatirannya kalau melihat oposisi mereka ini. Tapi kalau kita perhatiin nih, koalisi besar misalnya. Pak Prabowo memang elektabilitas sebagai capres naik.
Tapi sampai hari ini beliau ini belum tahu kita capres atau nggak capres. Karena bergabungnya koalisi besar ini kan berarti ada nama-nama Ganjar dan Pak Prabowo itu dalam satu koalisi besar itu. Misalnya Pak Jokowi kan membawa Pak Ganjar gitu ya. Jadi ini nggak kelihatan banget cara mainnya nih gimana nih. Cuman Pak Anies ini tuh kayak menunggu menang. Dia tuh kayak menunggu menang kalau saya perhatiin. Dan Pak Ganjar ini kan juga nggak punya partai dia. Dia menunggu arahan juga sebenarnya. Partai udah nggak punya juga. Dukungan juga bingung selain dari Pak Jokowi. Maksud saya kalau PDIP. Maksud saya kalau saya perhatiin ini nih gayanya hampir sama kayak Pilkada 2017. Diamnya ini. Cara main politiknya tuh begitu juga. Dan saya nggak tahu apakah koalisi besar menyadari cara taktik komunikasi politik yang begini ya. Cuman kalau kekhawatiran saya itu begitu. Saya jujur aja. Saya nggak mau loh. Orang yang punya jejak digital politik identitas, dekat sama kaum radikal, terus bekerja di Jakarta dengan baik itu menang. Makanya saya sampaikan begini. Iya nggak baik. Maksud saya nggak mau gitu. Saya mendukung orang yang menurut saya itu mungkin untuk naik walaupun nggak punya partai, walaupun masih gubernur Jawa Tengah, walaupun bukan siapa-siapa, bahkan belum dapat tiket. Saya tuh melihatnya begitu tuh. Semogalah koalisi besar ini atau para pemimpin partai dari pro pemerintah ini melihat gitu langkah-langkah politik yang dilakukan oposisi. Sebenarnya semoga PDIP cepat mendeklarasikan Pak kalau Ganjar kata Tino nggak boleh maksa. Tapi kan kita selalu berharap seperti itu, biar jelas aja dan biar geraknya itu gitu atau konstelasi kemudian setelah ininya itu kan menjadi lebih dinamis lagi kan ya. Oke, kita closing bro. Ya. Karena ini temanya Anies, saya akan menyoroti khusus Anies aja ya untuk sebenarnya temanya bukan Anies, kita ya ngobrol-ngobrol. Umum ya. Oke, terkait diamnya Anies atau kemana Anies kok nggak ada suara Israel diem, soal ini diem, bahkan soal mudik nggak ada suaranya gitu kan. Dia sudah bukan gubernur lagi memang, tapi kan ada sebenarnya. Kok nggak dia nyiapin misalnya ini mudik gitu ya, bikin timnya gitu ya, bis gratis, kereta gratis gitu ya. Itu dulu sempat ada kayaknya. Iya ada. Tiap sebenarnya tahun itu ada. bisa dilakukan meskipun dia bukan gubernur lagi gitu. Tapi memang ada banyak faktor seperti yang kita bicarakan tadi. Ada faktor kelelahan, ada faktor partainya nggak jelas, ada faktor karena suara kepuasan ke Jokowi tinggi gitu ya. Ada banyak hal. Kemudian dia ingin melihat dulu nih dua orang yang bersaing digesek-gesekan nih. Nanti aku yang nemu lah gitu kan akhir-akhirnya. Ada faktor seperti itu. Tapi memang ini pesan yang jelas ya kepada pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar. Bahwa permainan masih panjang, jangan buru-buru adu jotos dulu. Gitu loh. Kalian harus sadar bahwa ada orang ketiga. Nah, kalau ada dua orang, yang satu lagi siapa? Kan gitu. Ada orang ketiga yang menunggu keuntungan. Keuntungan. Kalau kalian cakar-cakaran, jotos-jotosan, padahal ya persoalan biasa sebenarnya itu padahal belum juga dicalonkan ya, siapapun belum dicalonkan secara jelas. Ini akan menguntungkan Anies sebenarnya. Maka ini sebuah gambaran, sebuah peringatan ya kepada pendukung Ganjar dan Prabowo. Hati-hati, jangan main api dulu, nantilah. Waspadalah. Kalau sudah jelas dan kalaupun sudah ada kandidat, kalian juga harus menghitung putaran kedua gitu loh. Karena Prabowo dan Ganjar itu chemistry-nya lebih dapat daripada Prabowo bergabung ke Anies atau Ganjar bergabung ke Anies pendukungnya ya. Jadi ini sebuah peringatan sebenarnya ya, betul tadi yang disuarakan oleh Bro Belmondo, dan ini sebuah peringatan supaya orang sadar, alarm. Nah itu alarm supaya orang hati-hati dalam memberikan komentar, dalam memberikan dukungan. Jangan sampai, silakan pendukung Prabowo dukung Prabowo, Abu Janda mau juga balik, oke silakan gitu mau dukung, tapi jangan merendahkan Ganjar misalnya. Sebaliknya juga begitu, pendukung Ganjar misalnya Denny Sregal silakan dukung Ganjar itu, tapi jangan merendahkan Prabowo, sebaliknya kan begitu. Ini ada contoh ya. Jadi kan belum ini dua orang itu ya. Kayak kucing dan tikus. Ini yang diuntungkan siapa? Anies. Ini yang menjadi alarm bagi kita semua bahwa pertarungan masih panjang bro, jangan buru-buru berantem, jangan buru cakar-cakaran, karena kita harus nunggu dulu nih. Karena Anies nih diam-diam ini berbahaya kayaknya, ini diam-diam menghanyutkan. Saya pikir itu teh. Iya, oke, Belmondo. Kalau simpulan dari saya, masyarakat harus lihatlah dari capres-capres ini mana sih yang sebenarnya benar-benar kerja, mana hasil kerjanya. Kan bisa diperhatiin juga siapa yang jadi gubernur juga nggak benar. Harus diperhatiin lah. Dan satu lagi lah,
selain kita menilai kinerja para capres-capres yang udah masuk bursa ini, kita nggak boleh juga menilai mereka secara buruk. Kalaupun kita memilih salah satu pihak untuk menjadi capres, ya kita dukung dengan selalu memberikan hal-hal baik tentang capres yang kita dukung lah. Maksudnya campaign yang positif-positif. Jangan kemudian kita campaign yang negatif-negatif. Kecuali kita melihat bahwa ini orang nggak punya nilai keindonesiaan, bahaya, mengancam NKRI misalnya. Itu tuh yang harus benar-benar kita tolak. Di dalam hal ini kan kita NKRI itu udah nggak boleh dirubah lah, udah harga mati lah bahasanya. Dan untuk masyarakat juga, kalau Mas Kajito bilang jangan saling mencela, tuh saya dukung banget. Kita dukung yang baik-baik aja. Dan mudah-mudahan lah capres-capres ini mulai muncul dan elektabilitas yang saya dukung tuh mulai naik. Dari saya kira-kira gitu. Iya dong. Tribun. Iya, kita berharap memang seperti itu, seperti kata Belmondo, yang asik-asik aja. Jadi kita berharap sih ya pemilu 2024 itu yang namanya omongan-omongan seperti yang di video yang tadi di awal saya omongin itu ya, soal surga dan neraka, nggak dipakai-pakai lagi ya. Politik identitas itu pemakaian politik identitas dalam pemilu nanti itu kita berharap itu nggak ada lah, sehingga tidak ada yang namanya polarisasi di kalangan masyarakat ya. Jadi pemilu itu benar-benar seperti pesta demokrasi ya, pesta ya asik gitu ya. Jadi memilih itu ya berdasarkan ya memang kesukaan kita. Memilih itu ya ngelihatnya itu ya orang itu memang bisa bekerja gitu kan, ya rasional aja, bisa bekerja, memang dia amanah gitu kan. Jadi teruji lah bahwa dia ketika memimpin di jabatan ini tuh sudah teruji gitu kompetensinya sama amanahnya itu gitu ya. Oke. Pemirsa Cokro TV, kita akhiri yang lagi viral minggu ini, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan. Salam semuanya, dadah.